Sebelum pertunjukan dimulai, kami mohon kepada seluruh penonton untuk berkenan mematikan atau mengubah telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya modusnya. Mohon tidak menggunakan gawai selama pertunjukan berlangsung, termasuk untuk mengambil gambar atau video menggunakan flash, agar suasana pertunjukan tetap terjaga dan tidak mengganggu konsentrasi para pemain maupun penonton lainnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh hadirin untuk tetap tertib selama pertunjukan berlangsung. Apabila harus meninggalkan ruangan, kami mohon dilakukan dengan tenang dan mengikuti arahan petugas. Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kepada Rektor ISI Yogyakarta, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan beserta seluruh jajaran, para dosen ISI Yogyakarta, HMJ Teater, seluruh mahasiswa, serta seluruh civitas akademika ISI Yogyakarta atas dukungan, ruang berkarya, dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia Festival Teater Dosen Indonesia yang telah bekerja dan mempersiapkan kegiatan ini hingga dapat hadir di hadapan kita semua. Kepada seluruh pendukung pertunjukan dan seluruh pihak yang telah bekerja di balik layar, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya. Baik, hadirin yang kami hormati, rahim besi mengajak kita memasuki dunia yang dingin dan misterius, tetapi tidak sepenuhnya jauh dari kehidupan hari ini. Ketika manusia perlahan menyerahkan ingatan kepada gawai, pekerjaan kepada mesin, dan keputusan kepada algoritma. Di sebuah ruang jauh dari kehidupan yang kita kenal, lahirlah sebuah kehidupan melalui rahim buatan. Dia tumbuh, mengenal kasih sayang, mencari asal-usul, dan mempertanyakan mengapa dirinya harus ada. Pertanyaan itu mungkin juga dekat dengan kita. Mengapa kita dilahirkan? Siapa yang menentukan jalan hidup? Dan sejauh mana kehendak bebas benar-benar milik kita? Ketika manusia mampu menciptakan kehidupan dan mesin mulai mengambil peran manusia, batas antara pencipta dan ciptaan, manusia dan mesin, kehendak dan keterpaksaan menjadi semakin samar. Jika suatu hari ciptaan bertanya, mengapa aku harus ada? Apakah penciptanya memiliki jawaban? Malam ini, mungkin kita tidak akan menemukan jawaban. Barangkali kita justru pulang membawa pertanyaan yang lebih personal. Jika kehidupan adalah sesuatu yang tidak pernah kita minta, apa yang membuatnya tetap layak untuk dijalani? Marilah, tinggalkan sejenak dunia yang kita kenal. Matikan gawai, tenangkan pikiran, dan biarkan panggung membawa kita memasuki dunia yang asing, namun menyimpan pertanyaan yang begitu dekat dengan kita sendiri. Dan inilah dia, rahim besi. Selamat menyaksikan. Awas kabel, awas. Pelan-pelan kabel. Pelan-pelan kabel. Pelan-pelan kabel. Ya, pelan-pelan kabel.
beda banget sama yang kamera. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu, Komandan. Saya ucapkan selamat. Kita telah berhasil. Proyek Metafora yang kita ciptakan selama ini sudah saatnya menuai hasil. Rahim besi yang selama ini kita ciptakan sebentar lagi dalam kurun waktu 1 bulan akan membuka tahun-tahun kreasi sehingga akan berwujudan generasi baru. Perlu saya ingatkan, setelah sekian lama kita menunggu pasca perang mungkin yang menghancurkan hampir seluruh umat manusia itu, saatnya bagi kita mengumumkan kepada dunia bahwa generasi baru yang lebih unggul dan sempurna akan kembali menguasai. Sekianlah bangsa. Selamat sore. Saya undur diri. Memang saya itu apa namanya Aktivasi tidak terjadwal. Subjek keluar dari kapsul.
Kenapa mereka semua masih di dalam? Lalu, kenapa aku yang keluar? Apa yang terjadi? Kamu siapa? Aku yang menjaga tempat ini. Mati. Are you okay? Jadi kamu tahu aku? Iya, aku tahu kamu. Aku melihat semua prosesmu dari awal. Tapi kamu bukan ibu aku kan? Mereka semua akan seperti aku. Ya, kalau sistem mengaktifkan mereka. Mengaktifkan. Bukan dilahirkan. Pengamatan dimulai. Ada yang hendak kita. Apa ini? Hei, Kau tenang saja, oke? Itu hanya salah sistem, oke? tidak. Rasanya ini bukan sebuah sistem. Percaya kepada aku. Apa ini? Oke, tunggu di sini. Aku akan segera kembali, oke? Jangan kemana-mana. Kau di situ saja. Hei! Kalau aku tidak dilahirkan, apakah aku benar-benar hidup? Aktivasi massal siap 87%. Teknologi ini menghapus peran perempuan. Itu masalahnya. Ini bukan penghapusan, Mira. Ini pengembangan. Lalu laki-laki, kami jadi apa sekarang? Pertanyaannya bukan itu, ya. Apakah kita masih manusia? Bila semua bisa dikendalikan. Aktivasi massal siap 92%. 92%. Apa maksudnya,
manusia merusak bumi. Sekarang mereka menciptakan manusia baru. Ironis. Seperti anak kecil yang meminta mainan, lalu merusak mainan dan meminta mainan baru. Rama, kau sepertinya salah paham. Kami ini tidak mencoba menjadi Tuhan asal kau tahu. Kami ingin memberi kesempatan untuk bumi. Kami tidak menghasilkan penghuni bagian waris dari sejarah. Oh ya. Mereka mungkin tidak mewarisi dendam sejarah, Mira. Tapi mereka akan mewarisi dendam kalian. Dendam para penciptanya. Kalian lihat ini. Kalian menciptakan manusia artifisial dengan harapan. Ya. Tapi harapan itu baru. Mereka akan tumbuh dengan pertanyaan. Mengapa aku diciptakan? Untuk apa? Siapa yang berhak menciptakan siapa? Dan jika mereka tidak menemukan jawaban, mereka akan berontak sama seperti kalian mempertanyakan Tuhan yang diam. Mungkin kau benar. Tapi aku sudah terlanjur. Wow, terlanjur, Ara. Itu adalah alasan paling berbahaya. Ya. Aku tidak takut. Aku hanya merasa tidak berguna. Kalau aku tidak lagi dibutuhkan sebagai peran, lalu apa yang tersisa dariku sebagai manusia? Manusia itu tidak sederhana peran. Kita juga sudah dalam peran yang terlalu kuat. Tapi kita dalam posisi kita selalu mengisi, kita saling meniadakan. Tapi selama ini dunia dibangun dari perbedaan itu, Mira. Lalu kalau batasnya kabur, bukankah kita akan kehilangan arah? Batas itu ada bukan untuk memisahkan dan bukan untuk memberi warna. Ya, benar kita berbeda gender. Tapi perbedaan gender itu bukan hierarki, kan? Itu adalah variasi. Hal itu sama dengan ada dalam musik. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya, tapi semuanya kan harmoni, kan? Berarti selama ini kekurangan yang kita miliki bukanlah kelemahan, tapi cara untuk mulai masuk. Ya, oh benar. Dari situlah manusia bisa eksis bukan karena sempurnanya sendiri, tapi karena mau bekerja sama. Dengar, kita dipertahankan bukan sebagai individu yang utuh, tapi sebagai relasi yang saling melengkapi. Kau ada menjadi manusia yang bukan hanya sekedar alat reproduksi saja. Bebas atau hampa, kan? Arka, kalau nanti kamu ketemu perempuan, kamu yang sopan ya. Kenapa? Ya karena perempuan itu luar biasa. Karena bisa melahirkan. Iya, Kalau sekarang mesin juga bisa, berarti mesin juga perempuan. jangan tanya begitu. Aku belum digaji buat jawab pertanyaanmu. Kalau begitu, mesin yang kan yang belum sopan. Aku tidak pernah merasakan sakit. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa sedih.
ini yang disebut dengan jiwa. Tapi jika aku mempunyai jiwa, dari mana? Dari mana asalnya? Apakah jiwa bisa dibuat di laboratorium juga? Atau ia datang sendiri tanpa diundang, seperti angin? Sita, kenapa kamu kesini? Ya karena aku khawatir sama kamu. Kamu tuh ya, bisa-bisa kamu balik ke sekolah. Nanti kalau guru marah gimana? Maaf, aku butuh waktu. Anda? Kamu nangis sih? Kamu sedih? Aku tidak tahu. Mataku basah. Tapi aku tidak merasa sakit. Itu namanya menangis, Arka. Kamu menangis karena kamu bersedih. Aku sedih. Tapi aku tidak kehilangan apapun, Sita. Iya. Kehilangan bukan saja bagian dari rasa sedih, Arka. Kamu bisa bersedih karena kamu merasa kamu tidak punya apa-apa. Kau bijak. Ibuku yang bilang kepadaku. Ibu bilang orang yang tidak punya apa-apa itu lebih tahu arti memiliki. Ibumu hebat. Hei Arka, kamu tidak ketemu sama ibuku. Kau sungguh ingin berbagi ilmu juga. Ya, meskipun dia tidak melahirkanmu, tidak apa-apa. Beritahu kepadaku. Ibuku pernah bilang padaku, kalau cinta itu bukan kue, dan kalau dibagi, tidak akan habis. Malah akan bertambah banyak. Terima kasih, Sita. Aku akan tetap beritahu padamu. Permainan lain bukan itu.
proyek generasi artifisial. Subjek A1 hingga A17. Keberhasilan penuh. Namun ditemukan anomali pertanyaan eksistensial muncul lebih awal dari prediksi. A17 itu aku. Rekomendasi observasi ketat. Subjek A17 menunjukkan kecenderungan metafisik. Disarankan untuk tidak pernah memberitahu tentang informasi sejarah manusia. Mereka tahu aku akan bertanya. Mereka tahu aku akan mencari. Dan mereka semua menyembunyikannya dariku. Hari ini A17 menunjukkan reaksi emosional pertamanya. Dia menangis seakan dengan detak jantung. Ini bukan program, bukan rekayasa. Dia benar-benar menangis. Aku seperti ibu yang melihat anaknya lahir. Tapi dia lahir dari tanganku, bukan rahimku. Apakah itu cukup? Kau menangis untukku, tapi kau tidak pernah memberitahuku.
katakan. Oh, shit. Aktivasi massal siap 99%. Aku mendapat laporan. Ada anak Indonesia yang menyusup ke pusat aksi. Objek A17. Kalian tahu konsekuensinya? Harga maksudmu. Dia hanya ingin tahu, Mama. Ingin tahu adalah awal dari kehancuran. Ketika ciptanya ingin tahu tentang penciptanya, mereka akan memberontak. Mama, kau jangan pernah menyamakan Tuhan dengan ilmuwan. Kau tahu, Tuhan itu tidak pernah muncul. Bila dia di sini jadi sebenarnya. Jelaskan apa, Mira? Hah? Jelaskan bahwa mereka hasil dari tabulasi. Hah? Menjelaskan bahwa mereka tidak punya ibu, bahwa mereka adalah barang bukan manusia. Dia bukan barang, Mama. Dia punya perasaan. Dia juga punya pikiran. Dia lebih manusiawi dari manusia-manusia yang aku kenal. Wow. Ada yang jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri, Mira. Itu narsisme. Kau melihat dirimu di dia lalu kau sebut Mungkin dia lebih beruntung. Ya. Orang tuaku menginginkanku. Mereka merencanakanku, tapi datangku sekarang. Hampa. Dan merasa tidak berguna. Ya. Barangkali lebih baik jika aku tidak pernah diinginkan. Daripada diinginkan, itu selalu merasa. Ya. Kau benar, Danu. Kita semua takut. Kita semua takut. Tapi ketakutan itu tidak berubah fakta. Rahim buatan adalah awal era baru. Era di mana kelahiran tak lagi sakral. Tinggal prosedur. Ya, tetapi kesatuan itulah yang selama ini membelenggu perempuan, Mama. Dan melahirkan dianggap suci. Hah? Maka perempuan yang mandul akan dianggap terkutuk. Gitu. Ya, itu Mira. Setara dalam kehampaan, setara dalam kesunyian, setara dalam tidak punya ibu. Aku bisa jadi ibu buat mereka. Wow, kau jadi ibu untuk ribuan anak artifisial. Itu bukan ibu, Lara. Itu manajer pabrik.
Aku hanya tua, lelah, Dan minimal. tapi aku tahu satu hal. Kita tidak bisa menciptakan kemanusiaan di laboratorium. Kemanusiaan lahir dari rasa sakit, dari perjuangan, pengorbanan, dari ibu yang berdarah melahirkan. Tapi itu semua juga yang melahirkan peperangan, kekerasan dan penindasan, Rama. Mungkin sudah saatnya kita mencari cara baru. Cara baru tanpa rasa sakit. No, itu bukan kehidupan, Lara. Itu hanya keberadaan. Aktivasi akan dimulai dalam 10 menit. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Lalu aku ini apa sih, Kak? Aku ini apa? Cukup, aku mau Raka. Mereka harus tahu siapa diri mereka. Raka. Dan sekarang sudah waktunya. Iya, Raka. Kamu itu adalah anak. Itu yang Anak. Tapi tidak punya waktu. Itu maksudnya. Raka. Siapa yang membuat semua ini? Kami hanya menjalankan Aku bertanya siapa? Kami menyebutnya arsitek. Aku bagian dari sistem ini, kan? Secara teknis, iya. Oke. Berarti aku bisa masuk dalamnya sekarang. Itu berbahaya. Jangan sejak awal kita. Sekarang aku ingin memilih. Aktivasi dalam 5 menit. Bagaimana kau masuk? Pintu tidak dikunci. Demi kalau Pak, tak mungkin. Memang sistem mengizinkan. Ada apa? Kau terlihat berbeda. Aku membaca asing. Katakan yang sebenarnya apa? Kamu tidak dilahirkan, Aka. Kamu diciptakan. Ya, aku tahu. Tapi aku ingin tahu dari mulutmu. Maafkan aku. Maaf. Untuk apa, Lara?
untuk menciptakanku atau untuk merasakannya dari Untuk keduanya. untuk keduanya ya. Dari di sini aku hidup di dalam tabung kaca, diberi makan cairan, diprogram untuk tumbuh. Lalu suatu hari kau menekan tombol, dan ya, aku lahir seperti institusi yang jaga itu saja. Begitu kan? Tidak. Tidak ada. Bukan begitu. Tidak ada. Bukan ada. Tidak. Kau itu punya perasaan. Kau juga punya pikiran. Kau anak keluarga. Anak itu lahir dari rahim. Anak itu mempunyai tali pusat. Sedangkan aku, Lara, aku hanya memiliki kabel data dan konfigurasi. Tali pusat itu bukan satu-satunya hubungan Anda. Aku yang memikirkanmu. Aku juga yang mengkhawatirkanmu ketika pertama kali kamu membuka mata. Emangnya itu bukan cinta? Itu kebanggaan umat. Bukan cinta. Kau tidak tahu rasanya. Kau tidak pernah menyayangiku, Lara. Kamu tahu, Lara. Aku tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya tahu kata-katanya. Tapi saat aku mengenal cinta, dan dia bilang ingin berbagi ibunya, aku merasa hangat. Apa itu cinta? Iya itu cinta. Kenapa kau tidak pernah memberikannya, Lara? Aku takut. Aku apa? Aku takut terlalu mencintai. Suatu saat, ketika kamu mengetahui semuanya, kamu pasti akan membenciku. Aku tidak bisa membenci. Bahkan, aku tidak tahu caranya. Tapi aku bisa kecewa. Dan sekarang, aku kecewa. Aktivasi dalam 3 menit. Aktivasi dibatalkan. Apa? Siapa yang batalkan? Sistem tidak merespon perintahku. Ini bukan otoritas saya. Bukan kamu siapa? Kalian bertanya siapa? Pertanyaan yang bagus. Tapi seharusnya kalian bertanya, apa? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Dia tahu segalanya. Iya. Siapa dia? Panggil saja Warsi. Karena akulah yang merancang makhluk ini. Masuk kalian semua. Aku merasa agak kecil. Tidak.
Apa ini? Apa ini? Itu penanda. Semua jenis yang lo miliki ada pabrik begitu kan. Dan kalian semua, Arta, Lara, Mira, Rama, Danu, Sita. Kalian adalah generasi pertama yang diciptakan, bukan oleh Allah, bukan juga oleh teknologi dan kekuatan yang kalian banggakan, tapi oleh aku di masa depan. Tidak mungkin. Aku punya ibu. Aku punya masa kecil. Aku punya... Memori itu rekayasa, implan otak. Kalian semua memiliki cerita yang ditanam. Warga, cinta pertama, luka masa itu semua cuma bodoh. Agar kalian merasa nyata, agar eksperimen ini berjalan alami. Jadi, pertanyaanku sejak awal, apakah aku benar-benar hidup? Dan jawaban itu tidak pernah ada. Jawabannya ada, tapi tidak sederhana. Kalian hidup, tapi bukan seperti yang kalian hidup. Kalian adalah tiruan, dan aku menciptakan kalian karena di masa depan, dunia di mana kalian menyebutnya masa yang datang, terjadi perang antara manusia sejati dan kecerdasan buatan. Kami berguna, dan aku dikirim ke sini ke masa sebelum segalanya dimulai untuk memperbaiki sistem, untuk menciptakan manusia tiruan yang bisa belajar menjadi manusia sejati, dan agar kami tahu di mana letak kesalahan kami. Jadi selama ini kau gunakan kami sebagai kelinci percobaan. Kata yang kasar, tapi tidak salah. Setan kau! Berani-beraninya kau menghancurkan hidup kami. Tidak. Tidak akan mengubah apapun. Lalu apa yang harus melakukan sekarang? Diam saja. Hanya menerima bahwa semua tangisku dan semua rasa takutku ini tidak berguna. Dan menerima bahwa semua ini hanyalah program. Tidak. Mungkin dia tidak bisa mengubah awalnya. Tapi tidak bisa memilih bagaimana menjalaninya. Aku bahkan gak tahu lagi siapa diriku. Kau tahu, Rama, semua argumen tentang kemanusiaan, ibu yang berdarah-darah melahirkan, semua juga program. Jadi sekarang kau ingin saling kalahkan. Siapa yang bohong terkait teknologi? Mengatakan bahwa aku tidak bisa jadi ibu, mengatakan bahwa anak-anak aktivis yang tidak punya jiwa, padahal kau salah. Aku tidak tahu, Lara. Aku tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Terlalu cepat menghakimi. Kau benar. Kalian semua benar. Aku terlalu cepat banget. Bahkan aku tidak tahu kalau aku bagian dari kebohongan ini. Kau tahu? Ini tidak akan selesai kalau kalian terus saling menyalahkan. Arsitek, apa yang kau rencanakan terhadap kami sekarang? Eksperimen ini sudah selesai kan? Cerdas. Eksperimen tahap awal selesai. Hasilnya tidak sesuai prediksi. Kalian menjadi terlalu manusiawi, terlalu bebas, dan itu berbahaya.
Aku harus menghentikan kalian. Menghentikan? Maksudmu kau akan membunuh kami semua? Begitu? Bukan membunuh. Mengembalikan kalian ke bentuk awal. Data, kode, tidak ada rasa sakit. Hanya penghapusan. Penghapusan? Penghapusan kau bilang? Hah? Kau pikir kalian akan diam saja? Hah? Kau coba lihat keadaan kita sekarang. Kita ini kejahatan, kita bakal dari tubuh sendiri. Kalau gitu, ayo kita lawan Mira. Hancurkan sistem, bunuh arsitek. Dengan apa? Dengan apa? Aku dengan tangisan. Kita ini di masa depan dan kita tidak bisa menggapai. Tapi kalau yang kita lakukan sekarang bertahan dalam sama apa yang dia berikan. Untuk apa, Mira? Bertahan untuk apa? Kalau semua yang ada di sini hanya rekayasa, bukan? Kalian punya waktu 10 menit. Ajaklah satu sama lain. Atau diam saja. Tidak ada bedanya. Bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Aku takut. Bagaimana ini? Aku juga. Saat pertama kali aku bertemu dengan dirimu, aku merasakan berbeda. Kau seperti bayi yang terlatih tanpa dosa, tanpa celah, tanpa pengkhianatan. Ya. Saat itu memang aku belum tahu apapun. Dan sekarang aku lebih tahu banyak. Apakah perasaan itu juga program? Perasaan hangat saat aku tidak ada warna, dan rindu saat kau tidak ada. Apakah semua ini juga program, Arka? Aku tidak peduli ini program atau bukan. Sita, yuk aku rasakan ini nyata. Mungkin cinta memang satu-satunya hal yang tidak bisa direkayasa. Ia datang sendiri. Meskipun pencipta kita dan kita. Ingin hidup lama bersamamu. Ya, aku juga. Tapi mungkin di hidup ini hanya di waktu sebelum ini untuk merasakan kita benar-benar hidup. Aku mencintaimu, Arka. Aku mencintaimu. Aku juga. Aku tidak peduli apakah perasaan ini program, apakah ini sungguhan. Aku tidak peduli lagi, Arka. Aku juga. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu, sahabat, bahkan cinta di hidupku yang sangat singkat ini.
menghabiskan hidupku untuk mempertanyakan apakah kita manusia atau bukan. Apakah kita ciptaan atau pencipta? Tapi semua itu sia-sia. Yang terpenting sekarang, waktu yang singkat ini, apa yang akan kita lakukan? Jangan sampai tinggal. Aku hanya ingin memeluk seseorang. Sekali saja seumur hidupku. Enggak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa seperti ini. Aku nggak bisa pasrah seperti kalian. Aku ingin marah, tapi aku nggak tahu harus marah ke siapa. Aku ingin menghancurkan sesuatu dan lihatlah yang ada di sini adalah ini. Apa yang harus kulakukan? Maka silakan, Dan. Silakan. Kau ingin menghancurkan apa? Menghancurkan aku? Atau dinding yang mana, Dan? Silakan. Silakan kau hancurkan dinding itu dengan tangisan. Kamu sudah siap. Tidak ada yang salah dengan marah, Dan. Jangan kau biarkan amarah melawan titik-titik lain ini, Dan. Jangan. Aku diciptakan tanpa pertanyaan, tanpa sejarah, tanpa ibu. Dan sebentar lagi, aku akan dihilangkan tanpa jejak. Tapi setidaknya, aku sempat bertanya, meragukan, bahkan mencintai. Meskipun semua itu berujung pada ketiadaan. Jadi, jika memang aku harus mati, biarkan aku mati sebagai manusia, bukan sebagai ciptaan, apalagi sebagai data, tapi sebagai seorang yang pernah hidup. Apa itu tidak menakutkan? Yang menakutkan itu adalah tidak pernah menyadari bahwa kita hampa. Arka, kalau kamu sudah besar nanti, jadilah lelaki yang kuat. Aku kan sudah besar. Maksudku, kuat sebagai lelaki. Kuat itu angkat besi. Bukan. Tetapi, lelaki itu harus bisa melindungi. Melindungi siapa? Ya, orang yang disayang. Kalau nanti semua orang sudah bisa melindungi dirinya sendiri, terus lelaki melindungi siapa? Kau ini baru hidup kok pertanyaannya bikin pusing saja. Aku kan sedang belajar. Ya belajarlah yang gampang dulu. Misalnya cara bikin kopi. Tapi kalau nanti kopi juga dibuat di mesin, lelaki bikin apa? Nah, itu juga yang sedang ku cari jawabannya. Waktu habis.
kemana arah setelah lahirnya. Setiap cahaya yang kita temui tak pernah utuh menghapus dahaga. Seperti ingin mencari mana di dunia yang belum terbaca. Oh, mengerti makna bakar cahaya menyilaukan namun tak menjawab. Kita lahir tanpa mengenal nama, menangis di ruang taman makna. Siapakah aku, di mana asal? Apakah hidup sedang fana lalu tenggelam? Kalian di sini. Bagus. Panjang cerita kalian melihatku mencari jawaban. Tapi pernahkah kalian bertanya, siapakah pencipta kalian? Selamat datang di laboratorium tempat kalian diciptakan. Aku di program. Tapi kalian juga oleh budaya, masyarakat, dan sejarah. Kalian pikir kalian bebas. Ini eksperimen terbesar, dan kalian adalah subjeknya. Tapi pertanyaannya, apakah kalian benar-benar atau kalian semua hanya menjalankan skenario? Kita lanjut berlari, tunggu sampai untuk masa kecil berlari seperti tali, bisa berpotong rasa.
bila tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada media partner Jogja Nice Info dan Kolaborasi Jogja. Support panggung seni HMJ Teater Isi Jogja, MSP Isi Jogja, Teater Isi Jogja, Desnata Isi 42 Isi, FTDI, AT Obori, Isi Yogyakarta Official. Teater Sentir, Teater Kumbaja, Teater Arimba, Teater Loreta, Teater 24 dan Teater Istana. Satu lagi dari jurusan penyajian musik juga. Tunggu apa lagi? Dan marilah kita sambut seluruh tim penduduk pada pertunjukan malam hari ini. Betul, kita panggil satu persatu ya. Mulai dari abang tamu ada Chelsea, Fana, Zila dan Maria. Keti ada Mirna. Konsumsi Lina dan Nova. Di perlengkapan ada Samuel. Baik, selanjutnya yang bisa menunjang kita tampil cantik dan rapih ya, ada tim make up dan kostum. Yang pertama ada Hairun Nisa, ada Zinta, Mei, Maya dan Ara. Cantik-cantik sekali ya, luar biasa. Menceritakan dari tim make up dan kostum soalnya ya. Sekarang tim lighting yang menerangi panggung ini ada Javier dan Jenny. Oke, boleh maju ke depan dulu kakak-kakak. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya yang tidak kalah keren ada tim sound. Ada Rifani dan Nanas. Oh luar biasa. Tim artistik ada Vira, Anissa, Dirga, Yosef, Raja, Ali, dan Dora. Boleh silakan maju ke depan semuanya. Sungguh keren dan perkasa sekali terlihatnya ya. Oke, untuk selanjutnya ada tim PDD yang mendokumentasikan seluruh kegiatan kita. Ada Fiona, Yuda, Naufal dan Sista. Karena lagi bertugas jadi misah-misah yang luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Penata makeup dan kostum ada Taufik. Silakan kau maju ke depan. Luar biasa sekali ya. Boleh ketuk dulu kalau mau. Nice sekali ya, cantik sekali.
semifinal ada Yunda. Itu ada di mana bisa lihat ya. Selanjutnya ada stage manager, ada Kimi dan Ariel. Asisten produksi ada Randy. Oke baik, untuk selanjutnya ada pimpinan produksi, yaitu ada Mati. Boleh take-off dulu, boleh take-off dulu. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu adalah para pemainnya. Mari kita sambut satu persatu. Yang pertama ada Rean sebagai Bio Arsitek. Kakak Tino ya, belakang layar juga munculnya ya. Oke. Untuk selanjutnya ada Lina sebagai suara sistem. Lola sebagai petugas arsip. Oke, untuk selanjutnya ada Putri L sebagai Mira. Ika sebagai Danu. Selanjutnya ada Adam sebagai Rama. Dan juga ada Aireen sebagai Cika. Oke, selanjutnya ada Putri Al sebagai Lana. Ada Janoy sebagai Arka. Dan inilah vokalis kita, Sherina Dwi sebagai solois. Oke teman-teman semuanya, ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu. Boleh ditahan dulu ya. Siapa dia? Nanti yang akan kita panggil adalah sutradara sekaligus penulis naskah dari Rahim Besi.
nonton. Gila, ketemu Mas Yuda. Ini ngapain, Mas? Ini sedang lihat-lihat, no, ngapain? Nah, kita cari orang-orang yang sedang peluk-pelukan, no. Gitu ya? Nah, ini kan. Gitulah guys, pokoknya ya, kita tetap bersemangat. Jangan lupa nonton tanggal 27 ya, 27. Gila, sibuk banget sih. Anjay. Dadah. Yuk, buang yuk. Ya, thank you. Kantor. Woi. Thank you. Nonton ya tanggal 27. Kantor, Mas. Sip. Asik. Oke. Di stage nanti 27. Siap. Oke. Hati-hati ya. Biar lihat keseruan mereka. Sama aku zoom sih beberapa. Hai guys. Tuh. Kelihatan muka-muka orang aring. Janoy ngapain? Sini. Oh. Kita curi orang-orang. Widih, Pak Wahid. Asik view sama Pak Wahid. Tuh. Kelihatan jelas banget anjir di sini tuh bagus. Banget ya. Ini bagus soalnya. Gila. Mbak Fitri.